Kisah 1001 Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat teman-teman yang baru bergabung hari ini, akan indah rasanya jika Anda menekan tombol subscribe, juga tombol loncengnya, agar teman-teman selalu dapat update terbaru dan fantastik dari Kisah 1001 Malam. Bersama saya, channel Kisah 1001 Malam, saya akan membacakan rangkaian kisah yang ada di dalam buku dongeng yang cukup melegenda itu, yaitu Alif Laila wa Laila atau 1001 Malam. Tetapi sebelum kita bicara lebih jauh, terlebih dahulu kita perkenalkan dulu tentang asal-usul dan sejarah Kisah 1001 Malam. Pada abad ke-8, di masa kekhalifahan Bani Abbasiyah, Harun ar-Rasyid, Baghdad merupakan salah satu kota perdagangan yang sangat penting. Para pedagang dari Cina, India, Afrika, dan Eropa singgah di sana, dan pada saat ini cerita-cerita tradisional dari berbagai bangsa dikumpulkan menjadi satu dan dinamai dengan Hazar Afsanah. Dan pada abad ke-9, seorang pendongeng dari Arab bernama Abu Abdallah Muhammad Al-Ghassigar menerjemahkan kumpulan cerita ini ke dalam bahasa Arab. Kerangka cerita mengenai Syahrazad dan Syahriar baru ditambahkan pada abad ke-14, bentuk modern pertama dari cerita 1001 Malam, namun masih dalam bahasa Arab yang diterbitkan di Kairo pada tahun 1835. Masterpiece seni cerita bertutur ini berasal dari sebuah buku dari Persia yang hilang berjudul Hazar Afsanah atau 1000 Legenda, yang kemudian para cendekiawan muslim yang profesional membumbui dan mengadopsi cerita ini dengan warna lokal Arab. Versi lainnya menyebutkan hikayat 1001 Malam sebagai kumpulan cerita rakyat adalah Abu Abdullah bin Abdul Al-Jazari, seorang pengarang muslim yang terkemuka yang merangkai dan menulis kisah yang legendaris itu dalam kitab Alif Laila wa Laila yang ditulis Al-Jazari. Ide ceritanya berasal dari Hazar Afsanah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Dan menurut beberapa pendapat yang lain, dongeng 1001 Malam yang dikenal dalam bahasa Persia berjudul Hezar-o-Yeksab ini merupakan sebuah kumpulan cerita yang disusun selama berabad-abad oleh begitu banyak pengarang, penerjemah, dan sarjana. Cerita rakyat yang mulai lahir pada abad ke-8 hingga 9 Masehi itu berawal dan berakar dari cerita rakyat Arab, Yunani kuno, India kuno, Asia Kecil kuno, Persia kuno, Mesir kuno, Suriah kuno, dan era kekhalifahan Islam. Cerita rakyat India juga ikut mewarnai dongeng 1001 Malam ini melalui fabel Sang Sekerta kuno, sedangkan cerita rakyat Baghdad hadir dalam hikayat yang populer itu melalui kekhalifahan Bani Abbasiyah. Sosok Khalifah Harun ar-Rasyid dan Abu Nawas, penyair terkemuka pada zaman Bani Abbasiyah, muncul dalam cerita rakyat yang begitu melegenda itu. Kumpulan cerita rakyat itu mengangkat kisah tentang seorang ratu Sassanid bernama Syahrazad dalam dongeng 1001 Malam itu. Sang ratu menceritakan rangkaian kisah-kisah yang menarik pada suaminya, Raja Syahriar. Cerita demi cerita yang dikisahkan sang ratu pada raja merupakan upaya cerdik yang dilakukannya untuk menunda hukuman mati atas dirinya. Malam demi malam Ratu Syahrazad bercerita pada sang raja. Syahrazad yang cerdik itu mengakhiri kisahnya dengan akhir yang menegangkan dan menggantung, sehingga sang raja dibuat tertarik dan penasaran untuk mendengar kelanjutan kisah dari sang ratu. Setiap kisah yang diceritakan sang ratu mampu menarik perhatian sang raja, sehingga raja selalu menangguhkan perintah hukuman bagi Syahrazad. Hikayat 1001 Malam ini mengandung berbagai macam cerita, mulai kisah percintaan, tragedi, komedi, syair, hingga ejekan, serta beragam bentuk erotika. Sejumlah kisah yang termuat dalam 1001 Malam juga melukiskan tentang dunia jin, dunia tukang sihir, tempat-tempat legendaris yang seringkali menampilkan tempat dan orang-orang yang sesungguhnya. Bisa diambil contoh, Khalifah Harun ar-Rasyid, Abu Nawas, dan Wazir atau Perdana Menteri Ja'far al-Barmaki juga menjadi tokoh cerita.
Popularitas Hikayat 1001 Malam semakin melejit lantaran diramaikan dengan kisah-kisah lainnya yang menarik seperti kisah tentang Aladin dan lampu wasiat, Alibaba, Simbad si pelaut, serta 40 pencuri. Namun kisah-kisah yang justru cerita rakyat Timur Tengah yang asli itu tidak muncul dalam kitab Alif Laila wa Laila versi Arab. Kisah-kisah yang menarik ini justru baru muncul dalam The Arabian Night yang diterjemahkan seorang sarjana Prancis bernama Jean-Antoine Galland. Galland mampu menulis kisah-kisah yang banyak yang diangkat ke dalam film di berbagai negara itu setelah mendengarnya dari seorang penutur cerita asal Aleppo, Suriah bernama Hana Diab. Hikayat 1001 Malam yang merupakan sumbangsi peradaban Islam kini telah menjadi cerita rakyat di seluruh dunia. Sastra epik Arab di zaman kekhalifahan itu telah memberi pengaruh yang besar dalam peradaban manusia, terutama dalam bidang kebudayaan. Dengan sederet kisah yang memikat, Hikayat 1001 Malam telah memberi warna dalam bidang sastra, film, musik, dan permainan di berbagai belahan dunia. Terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya. Jangan lupa untuk menekan tombol like jika memang kisah ini bermanfaat, atau tekan dislike jika memang tidak suka. Dan jangan lupa untuk memberikan komentarnya untuk kemajuan dan pengembangan channel ini agar lebih menyenangkan lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.